Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini bukan sekadar rangkaian kejadian yang datang silih berganti. Dalam pandangan Sufi, setiap peristiwa adalah ayat, tanda yang membawa pesan ilahi. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan hal terkecil yang kita anggap remeh, sesungguhnya adalah kalimat Tuhan yang sedang berbicara melalui kehidupan. Ketika kita lahir, itu bukan sekadar awal perjalanan manusia. Itu adalah ayat tentang rahmat. Saat kita menangis pertama kali, itu adalah ayat tentang kelemahan dan kebergantungan kita kepadanya. Lalu ketika kita tertawa bersama orang-orang yang kita cintai, itu pun adalah ayat tentang kasih sayangnya yang mengalir tanpa henti. Dan ketika kita kehilangan saat duka menghantam, itu bukan semata-mata kesedihan. Itu adalah ayat tentang kefanaan, tentang betapa segala sesuatu pada akhirnya akan kembali kepadanya. Sufi melihat hidup sebagai kitab yang terbuka. Tidak hanya Al-Quran yang tertulis, tapi juga Al-Quran yang hidup, yang menjelma dalam alam semesta dan pengalaman manusia. Setiap perjalanan, setiap luka, setiap senyum, bahkan setiap kegagalan adalah huruf-huruf yang bila kita baca dengan hati akan menyingkap makna yang lebih dalam, bahwa Allah selalu bersama kita. Ketika seseorang tersakiti oleh pengkhianatan, seorang sufi tidak sekadar berkata, "Itu nasib." Ia akan membaca peristiwa itu sebagai ayat tentang pembersihan hati dari ketergantungan pada manusia. Saat seorang hamba mendapat rezeki yang melimpah, seorang sufi tidak hanya melihat uang dan harta, tapi ia membaca ayat tentang amanah dan syukur, tentang bagaimana Allah sedang menguji apakah hamba itu masih ingat kepadanya atau tenggelam dalam kelimpahan dunia. Hidup adalah sekolah, dan setiap peristiwa adalah pelajaran. Sufi percaya tidak ada guru yang lebih nyata selain pengalaman itu sendiri. Guru bisa memberi ilmu, kitab bisa memberi bacaan, tapi peristiwa hiduplah yang membuat hati benar-benar merasakan. Inilah yang dimaksud sebagai ayat kehidupan. Jika engkau pernah jatuh dalam kesalahan, jangan hanya menyesal. Bacalah itu sebagai ayat tentang kesadaran agar engkau kembali kepadanya. Jika engkau pernah merasa hancur karena ditinggalkan, jangan hanya meratap. Bacalah itu sebagai ayat tentang kefanaan dunia dan betapa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan jika engkau pernah merasakan cinta yang begitu dalam, bacalah itu sebagai ayat tentang cinta ilahi yang menjadi sumber dari segala cinta di alam semesta. Sufi mengajarkan, hati yang bersih adalah kunci untuk membaca ayat-ayat ini. Karena ayat kehidupan tidak bisa dipahami dengan logika semata. Akal bisa menghitung, tapi hati yang jernih mampu menangkap pesan ilahi yang tersembunyi. Itulah sebabnya seorang sufi berusaha membersihkan dirinya dari ego, iri, dan kesombongan. Sebab jika hati masih keruh, maka ayat kehidupan hanya akan tampak seperti kebetulan. Tapi jika hati bening, setiap kejadian akan terasa seperti surat cinta Allah yang tiba-tiba jatuh ke pangkuan kita. Maka renungkanlah, setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kehilangan, dan setiap kebahagiaan, semua itu bukan sekadar peristiwa. Itu adalah ayat, tanda yang menuntun kita menuju ma'rifat, pengenalan yang mendalam kepada Allah. Jalan menuju ma'rifat tidak hanya ada di tikar sajadah atau kitab suci, tapi juga di jalanan kehidupan, di pasar, di rumah, di perjalanan, bahkan di dalam tangisan dan tawa kita sehari-hari. Sufi berkata, barang siapa mampu membaca ayat-ayat kehidupan, maka ia tak pernah jauh dari Allah. Sebab dimanapun ia memandang, di situ ia melihat wajahnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, coba tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka, tapi simbol perjalanan jiwa. Dalam Sufisme, angka 7 melambangkan lapisan langit, lapisan bumi, juga tahapan perjalanan spiritual manusia. Dan ketika angka 7 itu berulang, menjadi 77, ia menjadi simbol kesempurnaan pencarian jalan yang terus berulang, naik, dan kembali kepada Tuhan. Dengan menuliskannya, kamu sedang menyatakan niat untuk membaca ayat-ayat kehidupanmu sendiri dan tidak berhenti pada satu lapisan saja. Dalam bahasa Al-Quran, kata ayat berarti tanda. Ayat tidak hanya hadir dalam bentuk wahyu yang tertulis,
tetapi juga dalam bentuk tanda-tanda yang terhampar di alam semesta dan yang kita alami dalam hidup. Para sufi memahami ini dengan sangat dalam. Mereka tidak memisahkan antara ayat tertulis dalam mushaf dan ayat yang hidup dalam kejadian sehari-hari. Mereka membedakan dua jenis ayat. Pertama, ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang turun dalam bentuk kalam ilahi, firman Allah dalam Al-Quran. Kedua, ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda yang terbentang di alam raya dan kehidupan manusia. Langit, laut, gunung, hujan, bahkan detak jantung kita, semuanya adalah ayat. Bagi seorang sufi, hidup itu seperti kitab besar yang sedang dibuka halaman demi halaman. Kitab ini bukan ditulis dengan tinta, tapi dengan pengalaman. Setiap peristiwa adalah baris-baris kalimat yang harus kita baca. Pertanyaannya, apakah kita membacanya dengan benar, ataukah kita melewatinya tanpa makna? Coba perhatikan sejenak. Betapa sering kita menganggap hidup ini hanya rangkaian kebetulan. Kita berkata, memang lagi sial, atau kebetulan saja aku bertemu dia. Tapi bagi seorang sufi, tidak ada kata kebetulan. Semua adalah ayat yang diatur olehnya. Ketika seorang ibu mengandung, itu ayat tentang rahmat dan penjagaan. Ketika seseorang wafat, itu ayat tentang kefanaan dan kepulangan. Ketika dua orang yang asing dipertemukan lalu menjadi sahabat, itu ayat tentang kasih dan ikatan takdir. Bahkan ketika engkau jatuh sakit, itu pun ayat tentang kelemahan manusia dan kebutuhan untuk kembali pada Allah. Sufi membaca ayat-ayat ini dengan hati, sebab yang membuat seseorang bisa mengerti bukan banyaknya ilmu yang ia hafal, tapi kejernihan hati yang ia jaga. Akal bisa melihat peristiwa sebagai data, tapi hati melihat peristiwa sebagai pesan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Orang biasa mungkin akan melihatnya sebagai musibah, sebuah kesialan hidup. Tapi seorang sufi melihat lebih dalam. Ini adalah ayat tentang keterlepasan dari keterikatan dunia, ayat tentang tawakal, ayat tentang kesadaran bahwa rezeki tidak datang dari bos melainkan dari Allah. Atau saat seseorang jatuh cinta, banyak orang melihatnya sekadar gejolak emosi. Tapi sufi melihatnya sebagai ayat tentang cinta yang lebih besar, bahwa cinta manusia hanyalah pantulan kecil dari cinta ilahi. Maka cinta tidak berhenti pada manusia, tapi menuntun pada sang pencipta cinta itu sendiri. Makna ayat kehidupan bagi sufi adalah, setiap kejadian adalah undangan untuk mengenal Allah lebih dekat. Tidak peduli apakah itu kebahagiaan atau kesedihan, semuanya memiliki maksud. Kebahagiaan adalah ayat tentang syukur, kesedihan adalah ayat tentang kesabaran, kehilangan adalah ayat tentang tawakal, dan pertemuan adalah ayat tentang rahmat. Seorang sufi besar pernah berkata, ketika engkau melihat bunga mekar, bacalah ia sebagai ayat tentang keindahan Allah. Dan ketika engkau melihat bunga layu, bacalah ia sebagai ayat tentang kefanaan dunia. Jika engkau mampu membaca keduanya, engkau akan mengerti rahasia hidup. Inilah cara sufi memandang dunia. Mereka tidak hanya membaca kitab suci di masjid atau di ruang belajar, tapi juga membaca kehidupan itu sendiri. Karena pada akhirnya, alam semesta ini adalah kitab Allah yang terbentang luas, dan manusia adalah pembacanya. Setelah memahami bahwa setiap peristiwa adalah ayat, muncul pertanyaan penting, bagaimana cara membacanya? Karena tidak semua orang mampu menangkap makna di balik peristiwa. Ada yang terhenti pada permukaan, ada yang terjebak pada emosi, ada pula yang tenggelam dalam keluhan. Sufi tidak berhenti pada kulit luar. Mereka melatih diri agar bisa membaca inti, pesan ilahi yang tersembunyi. Pertama, membaca dengan hati bukan hanya akal. Akal memang penting, tapi akal sering kali terbatas. Akal melihat sebab akibat yang logis. Lapar karena belum makan, sedih karena kehilangan, bahagia karena mendapat sesuatu. Namun hati yang jernih mampu melihat lebih dalam. Lapar adalah panggilan untuk kembali kepada Sang Pemberi rezeki. Kehilangan adalah undangan untuk melepaskan keterikatan, dan bahagia adalah pengingat untuk bersyukur. Karena itu para sufi berkata, hati adalah mata yang sesungguhnya. Jika hati buta, maka seluruh hidup hanya terlihat sebagai kebetulan. Kedua, penyucian diri, tazkiyatun nafs.
Sufi menekankan bahwa untuk bisa membaca ayat kehidupan, seseorang harus membersihkan dirinya dari debu-debu batin, kesombongan, iri hati, amarah, dan ego. Semua itu seperti kotoran yang menutupi kaca hati. Jika kaca itu keruh, pantulan cahaya tidak akan terlihat jelas. Tapi jika kaca dibersihkan, cahaya ilahi akan tampak. Maka seorang sufi berjuang melawan nafsu, bukan karena ingin terlihat suci, tapi agar mampu membaca tanda-tanda yang dikirim Allah melalui kehidupan. Ketiga, contoh membaca peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ketika ditimpa musibah. Orang biasa akan berkata, "Aku sial." Seorang sufi berkata, "Ini adalah ayat tentang kesabaran. Allah sedang mengajarkanku untuk lebih bersandar kepadanya." Ketika mendapat rezeki melimpah, orang biasa tenggelam dalam kenikmatan. Seorang sufi membaca, "Ini ayat tentang syukur. Allah sedang melihat apakah aku masih ingat kepadanya atau melupakannya." Ketika bertemu orang yang sulit, orang biasa marah atau menjauh. Seorang sufi membaca, "Ini ayat tentang latihan kesabaran, tentang menaklukkan ego dan belajar kasih sayang." Keempat, melihat Allah dalam setiap peristiwa. Para sufi melatih diri untuk tidak berhenti pada siapa atau apa yang menjadi perantara. Jika ada seseorang yang menyakiti, mereka tidak berhenti pada orang itu, tapi melihat Allah di baliknya, bahwa peristiwa ini adalah cara Allah mendidik hatinya. Jika ada seseorang yang menolong, mereka tidak hanya berterima kasih pada orang itu, tapi melihat Allah sebagai sumber pertolongan yang menggerakkan tangan manusia. Kata para sufi, "Jika engkau hanya melihat manusia, engkau akan kecewa. Jika engkau melihat Allah di balik manusia, engkau akan tenang." Kelima, mengganti keluhan dengan pertanyaan ruhani. Salah satu cara khas sufi membaca peristiwa adalah dengan mengubah keluhan menjadi pertanyaan ruhani. Daripada berkata, "Mengapa aku?" mereka bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan padaku melalui peristiwa ini?" Daripada berkata, "Kenapa aku selalu gagal?" mereka bertanya, "Ayat apa yang sedang Allah bukakan di balik kegagalan ini?" Pertanyaan ini mengubah luka menjadi pelajaran dan musibah menjadi jalan makrifat. Dikisahkan seorang murid mengeluh kepada gurunya, "Guru, mengapa aku selalu diuji dengan kesulitan, sementara orang lain tampak lebih mudah hidupnya?" Gurunya menjawab, "Karena engkau adalah murid pilihan. Allah tidak ingin engkau hanya membaca kehidupan di permukaan. Allah ingin engkau membaca kedalaman, dan kedalaman itu hanya bisa terbuka melalui peristiwa-peristiwa yang menguji hatimu." Maka beginilah cara sufi membaca peristiwa kehidupan, dengan hati yang bening, dengan kesadaran bahwa setiap peristiwa adalah surat cinta Allah. Bagi mereka, dunia ini bukan sekadar panggung drama, melainkan madrasah ruhani tempat manusia belajar sampai akhirnya mengenal Sang Maha Guru, Allah sendiri. Setiap langkah dalam hidup ini membawa kita pada sesuatu yang lebih dalam. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita alami, sekecil apapun, adalah jalan yang sedang menuntun kita. Ada hal-hal yang kita anggap biasa, ternyata memiliki makna yang luar biasa. Dan ada peristiwa yang tampak berat, ternyata justru membuka pintu yang selama ini tertutup. Para sufi menyebut perjalanan ini sebagai jalan menuju makrifat, sebuah pengenalan yang tidak lagi lahir dari kata-kata, melainkan dari pengalaman langsung, bukan dari buku, bukan dari sekadar nasihat, melainkan dari setiap peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita. Bayangkan betapa sering kita melangkah tanpa menyadari tanah yang kita pijak, betapa sering kita bernafas tanpa merasakan udara yang masuk dan keluar dari diri kita, dan betapa sering kita menjalani hari demi hari tanpa membaca apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh kehidupan. Padahal disitulah jalan itu terbentang, jalan yang tidak berbatu, tidak beraspal, tapi ada di hadapan mata kita setiap saat. Ada saat-saat ketika kita merasa hidup terlalu sunyi, dan dalam kesunyian itu, kita mungkin lupa bahwa kesunyian adalah ruang yang paling jernih untuk mendengar.
Ada saat-saat ketika hidup terasa penuh dengan riuh rendah dan kita tidak sempat berhenti untuk melihat. Padahal dalam riuh itulah ayat kehidupan juga berbicara. Ma'rifat bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia hadir pelan-pelan, melalui langkah yang sabar, melalui kesadaran yang dilatih, melalui keterbukaan hati. Dan setiap peristiwa, dari yang kita cintai sampai yang ingin kita hindari, sebenarnya sedang menuntun kita ke arah sana. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pintu rahasia yang hanya dibuka untuk segelintir orang. Jalan itu justru ada dalam keseharian kita, dalam pertemuan dengan orang lain, dalam kejadian-kejadian yang datang tiba-tiba, dalam rasa bahagia, juga dalam luka yang tak kita duga. Semua itu bukan kebetulan, semuanya adalah jalan. Bayangkan seseorang yang berjalan di padang luas. Ia mungkin melihat padang itu kosong, tapi seorang sufi melihat setiap hembusan angin, setiap jejak kaki, setiap bayangan cahaya sebagai tanda bahwa ia sedang ditemani. Begitu pula hidup ini. Kita berjalan, kita merasa sendiri, kita merasa penuh misteri. Padahal setiap peristiwa yang kita lalui adalah teman perjalanan kita yang dengan diam-diam membimbing kita mendekat padanya. Maka, perjalanan menuju ma'rifat bukan hanya tentang apa yang kita baca, bukan hanya tentang apa yang kita hafal, tetapi tentang bagaimana kita membuka mata dan hati untuk melihat. Setiap tangis, setiap tawa, setiap pertemuan, setiap kehilangan adalah bagian dari jalan itu. Kita bisa saja melewatinya dengan terburu-buru, atau kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang ditunjukkan kepadaku saat ini? Dan pada pertanyaan itulah, jalan ma'rifat mulai terbuka. Dalam pandangan sufi, tidak ada satu pun peristiwa yang berdiri sendiri. Setiap hal sekecil apapun saling terkait satu sama lain. Apa yang terjadi hari ini ada kaitannya dengan kemarin dan akan menuntun kita pada besok. Inilah cara mereka membaca ayat-ayat kehidupan, sebagai rangkaian kalimat yang saling menyambung, bukan potongan-potongan yang terpisah. Bayangkan sebuah kitab besar yang terbuka di hadapan kita. Setiap halaman adalah satu peristiwa. Jika kita membaca hanya satu halaman, kita mungkin tidak mengerti jalan ceritanya. Tapi jika kita membaca halaman demi halaman, barulah kita paham bahwa semua itu saling terhubung membentuk sebuah kisah. Begitulah hidup. Ia adalah kitab yang harus dibaca secara menyeluruh dengan kesabaran dan kesadaran. Sufi melihat bahwa alam semesta ini sendiri adalah jaringan ayat yang saling bersambung. Hujan yang turun tidak hanya sekadar membasahi bumi, tapi ia adalah ayat yang menghubungkan langit dengan tanah, tanah dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, dan manusia dengan kehidupan yang lebih luas. Seekor burung yang terbang tidak hanya sekadar bergerak di udara, tapi ia adalah ayat tentang kebebasan, tentang keseimbangan, tentang rezeki yang dijamin oleh Allah. Bahkan sebuah daun yang gugur pun bukan tanpa makna. Ia adalah ayat tentang waktu, tentang perubahan, tentang siklus kehidupan yang tidak pernah berhenti. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Peristiwa bahagia yang engkau alami hari ini mungkin berasal dari doa yang kau panjatkan bertahun-tahun lalu. Luka yang engkau rasakan sekarang mungkin adalah jalan yang akan menuntunmu pada kebijaksanaan di masa depan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang putus. Semuanya terhubung. Inilah yang dimaksud sufi ketika mereka berkata, setiap peristiwa adalah ayat, karena ayat tidak pernah berdiri sendiri. Sebagaimana ayat-ayat dalam kitab suci saling melengkapi untuk membentuk satu pesan yang utuh, begitu pula ayat-ayat kehidupan saling melengkapi untuk membentuk perjalanan ruhani kita. Seringkali kita hanya membaca satu ayat, lalu mengeluh. Kita melihat satu peristiwa yang berat, lalu merasa dunia tidak adil. Padahal jika kita mampu membaca rangkaiannya, kita akan mengerti bahwa peristiwa itu hanyalah satu huruf dalam kalimat besar kehidupan. Huruf itu mungkin tampak tak berarti sendiri, tetapi ia sangat penting dalam membentuk makna keseluruhan. Sufi mengajarkan, belajarlah membaca hubungan antara peristiwa.
Jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi tanyakan, ayat apa yang ingin disambungkan Allah dari peristiwa ini? Dengan begitu, kita tidak terjebak dalam kegelapan satu momen, tetapi melihat cahaya dari keseluruhan perjalanan. Keterhubungan semua peristiwa ini melahirkan sikap baru. Kita menjadi lebih sabar, lebih syukur, dan lebih tenang. Karena kita tahu, apapun yang terjadi adalah bagian dari ayat-ayat kehidupan yang sedang Allah bacakan kepada kita. Dan selama kita mau membaca, maka makna itu akan terus menuntun kita, langkah demi langkah menuju pengenalan yang lebih dalam kepadanya. Pada akhirnya, seluruh penjelasan panjang tentang ayat-ayat kehidupan akan kembali pada satu titik. Kitab yang paling dekat denganmu bukan di rak, bukan di lembaran kertas, melainkan di dalam dirimu sendiri. Sufi percaya bahwa setiap peristiwa, setiap luka, setiap kebahagiaan, bahkan setiap kesunyian adalah ayat-ayat yang diturunkan untukmu secara personal. Kita sering membaca kitab suci dengan khusyuk, namun melupakan kitab yang lebih nyata, kitab perjalanan hidup kita. Bayangkan hidupmu sebagai mushaf yang ditulis oleh waktu. Setiap halaman adalah satu peristiwa, setiap bab adalah satu fase kehidupan. Bila engkau mau berhenti sejenak, merenungi makna dari tiap lembarannya, engkau akan menemukan bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia. Rumi pernah berkata, tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa pesan darinya. Demikian pula dengan hidupmu. Tidak ada air mata yang mengalir tanpa makna, tidak ada tawa yang lahir tanpa pelajaran. Semua adalah tanda-tanda, semua adalah ayat. Maka jalan makrifat bukanlah menambah banyak kitab yang kau baca, melainkan berani membuka kitab dirimu sendiri. Bacalah luka-lukamu, karena di sana ada rahasia kesabaran. Bacalah kegagalanmu, karena di sana tersimpan mutiara kebijaksanaan. Bacalah cintamu, karena di sana kau menemukan jejak Tuhan yang paling lembut. Dan ketika engkau sungguh membaca kitab dirimu sendiri, engkau akan memahami firman yang tersembunyi di balik semua peristiwa. Engkau akan menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan, tetapi wahyu yang terus turun setiap hari. Maka bacalah kitabmu sendiri, karena ketika engkau mampu membacanya, engkau akan mengenali ayat-ayat Tuhan yang hidup di dalam dirimu.